warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya yang ada di akhirat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan apa yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu tentang apa yang terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Secara umum kita bahas terlebih dahulu tentang bulan Muharram. Baru nanti lebih khusus kita bahas tentang tanggal 10 Al-Muharram yang insya Allah 2 hari ke depan kita memasuki tanggal 10 Al-Muharram. Seorang muslim dia wajib untuk mengetahui kalendernya. Karena kalender ini bukan hanya sebatas untuk mengenal hari, mengenal bulan, mengenal tahun, buat nengeri waktu, bukan. Bukan hanya sebatas itu fungsinya kalender. Tapi kalender itu juga berfungsi sebagai identitas suatu agama. Karena kita lihat semua agama memiliki kalendernya masing-masing. Ya, orang Yahudi punya kalender, Nasoro punya kalender, ya, Hindu, Buddha, ya, semuanya memiliki kalender. Bahkan kepercayaan-kepercayaan, aliran-aliran kepercayaan, agama-agama yang tidak resmi, mereka memiliki perhitungan kalender masing-masing. Maka seorang muslim yang dia dianugerahkan oleh Allah dengan hidayah Islam, tidak boleh dia buta tentang kalendernya. Kalau dia sudah tahu tentang kalender Islam, maka dia tahu hari-hari apa, bulan-bulan apa yang di situ merupakan hari spesial atau bulan spesial di dalam Islam. Bukan ngelihat tanggal merahnya atau bukan ya, tidak. Ya, tapi dilihat apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di hari-hari itu dan di bulan-bulan itu. Dan apa sebab disyariatkannya hari tersebut dan bulan tersebut. Ini tujuannya adalah untuk dia bisa memanfaatkan musim-musim kebaikan itu untuk memanen amal-amal soleh, memanen pahala dengan beramal soleh. Seperti kalau kita tahu bahwa bulan depan mau Ramadan. Nah, sekarang kita berada misalnya di bulan Sya'ban. Nah, maka kita tahu
nanti beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan. Maka tentu dia akan mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan itu. Supaya apa? Karena bulan Ramadan ini musim-musim kebaikan, maka dia akan berusaha. Dia akan membekali dirinya dengan ilmu agar dia meraih hasil maksimal di bulan Ramadan itu. Ibarat seperti seorang pedagang. Seorang pedagang, kalau dia tahu bulan depan ada event besar, ada pameran, ada bazar misalnya, maka tentu dia akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dia siapkan kira-kira nanti saya mau jualan apa, terus nanti saya marketingnya gimana, nanti konsepnya gimana, itu sudah dia pikirkan jauh-jauh hari. Apa tujuannya? Supaya nanti ketika hari H, ketika datang musim-musim dagang itu, dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa di antara hamba-hambanya, makhluk-makhluk ciptaannya yang lebih mulia daripada makhluk yang lain. Ini hak prerogatif Allah. Misalnya Allah memuliakan para nabi dan rasul daripada semua manusia yang ada. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia juga yang memilih apa yang dia kehendaki dari ciptaannya itu. Maka Allah memilih para nabi dan rasul sebagai manusia yang terbaik di atas semua manusia yang ada. Nggak boleh protes. Nggak boleh mengatakan, kenapa nggak saya saja? Ya, kenapa nggak fulan saja yang dijadikan nabi dan rasul? Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para nabi dan rasul, Allah pilih yang terbaik di antara mereka atau dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami muliakan di atas sebagian rasul-rasul yang lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia di antara para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pilih para sahabat sebagai generasi terbaik umat ini. Di antara para sahabat Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sebagai para sahabat yang terbaik di antara semua sahabat. Ini semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah yang berhak untuk menentukan mana tempat yang lebih baik daripada tempat yang lain. Masjid. Allah pilih sebagai tempat yang terbaik di antara semua tempat-tempat yang ada. Nabi bersabda, ahabbul buqa'i ilallah masajid. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar-pasarnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kota Mekah sebagai negeri terbaik dari semua negeri-negeri, semua kota-kota yang ada. Nabi bersabda, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai kota Mekah, sesungguhnya kau adalah negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh protes. Kok gak Surabaya wae misalnya. Ya, enggak bisa. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana makhluknya yang terbaik di antara semua makhluk. Nah, demikian juga waktu. Ya, waktu Allah yang berhak menentukan mana waktu yang terbaik di antara waktu-waktu yang ada. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik. Sayyidus syuhur, pemimpinnya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, kitabnya yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian selain bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah yang telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Ayo diurutkan.
Muharram. Nah, Muharram udah mantap. Safar, Rabi al-awwal, Rabi al-akhir atau al-thani. 5, Jumada al-ula, Jumada al-thaniyah atau al-akhirah. Terus 7, Rajab. 8, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan yang dimuliakan, diagungkan, dan dilarang di dalamnya untuk berperang. Nabi menyebutkan apa 4 bulan haram itu. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, Salasun mutawaliyah. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Adapun bulan Rajab mental, nyendiri dia, yaitu pertengahan antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Baik. Sekarang kita berada di bulan Muharram, maka secara umum di bulan Muharram ini kita ditekankan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Dari mana ini kita ambil? Tadi lanjutan di ayat surat At-Taubah, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Perbuatan zalim itu atau maksiat ya secara umum, apakah cuma dilarang di 4 bulan ini? Perbuatan maksiat itu apa cuma dilarang di 4 bulan ini saja? Tidak. Semua bulan, semua hari dilarang berbuat maksiat. Tapi kenapa Allah khususkan larang? Allah larang seperti seakan-akan Allah mengkhususkan larangan berbuat maksiat hanya di 4 bulan ini. Karena kata para ulama bahwasanya dosa yang dilakukan di 4 bulan ini itu lebih besar dosanya daripada di luar 4 bulan ini. Karena ini bulan haram. Maka sebagaimana dosa, demikian juga amal soleh yang dikerjakan di bulan haram lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dikerjakan di luar bulan haram. Contoh, ini tadi bulan berkaitan dengan waktu. Kalau tempat, apa tempat yang disebut dengan tempat haram? Di mana? Mekah. Ya, di tanah haram, di Masjid Al-Haram. Sama enggak Anda sholat di Masjid An-Nur Prapen ini dengan sholat di Masjidil Haram? Beda. Demikian juga maksiat yang Anda lakukan di Surabaya dengan maksiat yang Anda lakukan di tanah haram. Sama-sama maksiat. Tapi apa bobot dosanya sama? Beda. Ya, maka sama di bulan haram ini juga Allah memerintahkan, menekankan untuk tidak berbuat maksiat, bukan berarti di luar bulan Muharram itu halal. Enggak. Tapi di bulan ini dosanya berlipat. Ya, dosanya lebih besar daripada di bulan yang lain. Maka ini yang pertama, secara umum di bulan Muharram kita banyak melakukan amal-amal soleh setelah tentunya kita melakukan yang wajib. Ya, jangan kemudian kita menelantarkan yang wajib demi untuk mengerjakan amal sunnah. Tidak. Kemudian yang kedua, secara khusus yaitu amalan puasa. Puasa sunnah. Kalau tadi umum, Anda mau sholat sunnah rawatib, sholat malam, Anda mau zikir, baca Quran, bersedekah, birrul walidain, menyambung silaturahim. Itu secara umum, amal soleh secara umum. Nah, lebih ditekankan lagi amalan puasa. Di bulan Muharram ini untuk diperbanyak puasa sunnah. Mau Senin Kemis, mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid, atau puasa 3 hari setiap bulan. Ya, memperbanyak amal puasa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah.
yaitu bulan Muharram. Sini perhatikan jemaah. Nabi menyebut bulan Muharram dengan bulannya Allah, Syahrullah. Muharram disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Konsepnya, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berarti litasyrif, untuk memuliakan. Seperti misalnya masjid ini. Disebut apa masjid ini? Baitullah, rumahnya Allah. Nah, Baitullah, rumahnya Allah. Disandarkan kepada Allah. Berarti menunjukkan mulia enggak? Mulia. Al-Quran disebut apa? Kitabullah atau kalamullah. Kitabnya Allah atau firmannya Allah. Disandarkan kepada Allah. Mulia enggak? Mulia. Apalagi? Antum disebut apa? Abdullah, hamba Allah. Disandarkan kepada Allah. Hambanya Allah. Mulia enggak? Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah, dan banyak. Maka bulan Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah. Berarti ini bulan yang mulia jemaah. Tapi lihat orang-orang di luar sana, nganggapnya bulan Muharram ini bulan apa? Sial. Bulan yang jelek. Bulan yang penuh dengan bencana, musibah, malapetaka, bala, welek pokoknya bulan Muharram ini. Naudzubillah. Padahal Allah muliakan bulan Muharram ini. Nanti akan kita bahas. Maka kembali ke puasa, secara umum puasa-puasa sunnah di bulan Muharram. Karena itu puasa sunnah yang paling afdol. Bahkan kata Nabi, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Nah baru kemudian lebih ditekankan lagi puasa apa? Asyura. Ya, lebih ditekankan lagi puasa Asyura, yaitu tanggal 10. Ini yang akan kita bahas nanti, puasa atau yang berkaitan dengan Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka aku berharap kepada Allah agar yang mengerjakan puasa ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah makanya disebut bulan Muharram ini, orang Jawa nyebutnya bulan Suro. Suro dari kata Asyura. Ya, berasal dari kata Asyura, tanggal 10. Tapi orang Jawa menyebut bulan Suro untuk semua bulan. Ya, diambil dari Asyura. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada apa di tanggal 10 Muharram ini? Disyariatkannya puasa Asyura itu berkaitan dengan peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa untuk sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa Asyura ini secara asal sunnahnya Nabi Musa. Ya, sunnahnya Nabi Musa yang dilestarikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ajaran nabi-nabi terdahulu itu masih boleh dikerjakan oleh kita sekarang, asal dengan syarat itu juga dilanjutkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah tidak dilanjutkan oleh Nabi, maka nggak boleh kita mengerjakannya. Ya, nggak boleh kita mengerjakannya. Apa selain Asyura itu? Selain puasa Asyura ini, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang masih dilestarikan oleh Nabi. Banyak. Puasa Daud. Apalagi? Haji. Ya, haji ini sunnahnya siapa? Ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khitan, sunat, itu Nabi siapa? Sama Nabi Ibrahim juga. Dan seterusnya. Ini berdasarkan sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah datang ke kota Madinah. Waktu datang ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi, mereka mengerjakan puasa Asyura. Jadi orang Yahudi ini sampai sekarang
Ya, alaihim la'inullah. Semoga Allah melaknat mereka. Orang Yahudi itu punya kesamaan dengan kita dari sisi kalender. Salah satunya. Di mana kita dengan Yahudi sama-sama menggunakan kalender peredaran bulan Komariah. Berbeda dengan Nasoro. Kalau Nasoro menggunakan peredaran Asyams, matahari. Sehingga kita tanggal 10, mereka juga tanggal 10. Meskipun namanya bukan Muharram mereka. Ya, kita Muharram. Kalau mereka juga tanggal 10 juga. Karena bulannya sama enggak? Peredaran bulan ini apa beda antara kita dengan mereka? Sama juga. Dengan melihat hilal. Awal masuknya bulan dengan melihat hilal. Sama. Nah, mereka berpuasa tanggal 10, orang-orang Yahudi. Sampai sekarang mereka juga masih berpuasa. Maka kemudian Nabi bertanya kepada mereka, hari apa ini? Maka mereka menjawab, hada yaumun najjallahu Musa wa bani Israel wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran lillah. Hari ini, kata mereka, hari ini adalah hari di mana dahulu Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, yaitu tanggal 10 Muharram ini. Maka Nabi Musa pun setelah diselamatkan bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Maka kita juga ikut berpuasa. Ittiba, mengikuti Nabi Musa. Mendengar pernyataan Yahudi ini, Nabi nggak terima. Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena Yahudi ini bukan followersnya Nabi Musa yang sejati. Yahudi ini bukan pengikut Nabi Musa yang sejati. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi Isa. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka meskipun mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, mereka dianggap tidak beriman kepada Nabi Musa. Karena konsepnya mengingkari, mendustakan satu Nabi itu sama dengan mendustakan semua Nabi. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Loh, padahal yang didustakan mek sapa? Paham ya? Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal mereka cuma mendustakan siapa? Nabi Nuh saja. Bahkan belum ada rasul yang diutus sebelum Nabi Nuh. Baru Nabi Nuh yang diutus ketika itu. Nabi Nuh ini kan rasul pertama ya. Kalau Nabi pertama siapa? Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ketika kaumnya mendustakan Nabi Nuh, maka Allah memvonis mereka mendustakan para rasul semuanya. Satu paket itu. Jadi orang Yahudi ketika mereka ngaku beriman kepada Nabi Musa, kami followersnya Musa, kami pengikutnya Musa, kami berpegang dengan ajaran Nabi Musa, nggak diterima pengakuan mereka. Kalau mereka mendustakan Nabi Isa dan mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka followersnya Nabi Musa yang sejati itu siapa? Kita umat Islam. Kita pengikut Nabi Musa yang sejati. Maka kalau kita pengikut Nabi Musa yang sejati, kita yang lebih berhak untuk mengikuti puasanya Nabi Musa itu, yaitu puasa Asyura. Namun ya sudah, bagaimanapun juga orang Yahudi tetap melakukan puasa Asyura itu. Maka Nabi pun ingin untuk tampil beda. Karena Nabi nggak mau sama dengan orang-orang kafir. Nabi mendidik umatnya untuk tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Harus punya garis pembeda antara umat Islam dengan orang kafir. Secara umum pernah kita katakan puasa. Orang kafir juga puasa, Yahudi puasa, Nasoro puasa, Hindu juga puasa. Tapi yang membedakan puasa kita dengan mereka apa? Nabi mengajarkan apa? Supaya beda puasa kita dengan mereka. Sahur. Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.
Ini pendidikan tarbiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk tidak tasyabuh bahkan dalam ibadah. Tidak mau kompromi di situ, harus tampil beda. Nah, maka puasa Asyura ini Nabi tampil beda. Dengan apa? Dengan apa? Membedakan diri dengan puasanya Yahudi di hari Asyura. Puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9, besok. Ya, hari Sabtu besok. Jadi ini yang paling sempurna. Ya, kalau ingin untuk menyempurnakan, yaitu besok puasa tanggal 9 dan juga tanggal yang paling intinya tanggal 10. Tanggal 9 ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi kalau nggak bisa, maka yang paling intinya tanggal berapa? Tanggal 10-nya. Ya, yang paling inti tanggal 10. Tapi tetap kita katakan hukumnya sunnah. Baik yang tanggal 9 atau tanggal 10. Hukumnya sunnah. Tanggal 9 itu harus bareng tanggal 10 ya, jangan disendirikan. Paham maksudnya? Jadi tanggal 9 sekali lagi untuk membarengi tanggal 10-nya. Jangan, Ustadz saya bisanya tanggal 9 tok, Ustadz. Tanggal 10 nih gak iso. Ya sudah, itu puasa sunnah saja. Puasa sunnah mutlak. Namanya puasa Tasu'a itu digabungkan dengan Asyuranya untuk menyelisihi. Adapun riwayat yang menyebutkan 9, 10, 11, pendapat yang mengatakan 9, 10, 11, kalau nggak bisa 9, 10, maka 10, 11, maka ini pendapat yang kurang kuat. Ya, pendapat yang kurang kuat. Yang kuat adalah tanggal 9 dan 10-nya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan secara marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israel sauma yaumin fis sana yauma Asyura. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas Bani Israel untuk berpuasa satu hari saja dalam setahun, yaitu puasa Asyura. Fasumuhu, maka berpuasalah kalian di hari Asyura itu. Fa innahul yaum alladzi taballahu fihi ala Adam. Sesungguhnya hari tersebut adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Adam. Tapi sebelumnya saya ingatkan, ini agak panjang. Ini hadis maudhu, hadis palsu, tidak sahih. Yang sahih betul, hari Asyura adalah hari diselamatkannya Musa dan Bani Israel dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentara. Ini sahih. Tapi kalau tambahan-tambahannya ini tidak sahih sama sekali. Yaitu hari di mana Allah menerima tobatnya Adam, yaitu hari di mana Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api, hari di mana Allah kapal dermaga, bukan dermaga, berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh, hari di mana Allah memberikan Taurat kepada Musa, hari di mana Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, hari di mana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, ya, apalagi ini, banyak, ya, Nabi Yakub, Nabi Ayub, ya, Nabi Yunus, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan, ya, macam ini, sebut-sebut banyak semuanya. Maka ini disebutkan oleh para ulama, hadza haditsun la syakka aqilun fi wad'ihi. Ini hadis yang tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal, bagi orang yang berilmu. Ini adalah hadis yang palsu, diada-adakan. Maka kalau ditanya tanggal 10 Muharram adalah hari yang, apakah betul 10 Muharram itu hari diselamatkannya Nabi Nuh atau Nabi Yunus, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan dan bla 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 tadi itu, maka jawabannya tidak sahih hadisnya. Terus kapan diselamatkannya Nabi Yunus dari perutnya ikan? Kapan berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh? Kapan dikeluarkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api? Wallahu a'lam.
Ya, itu informasi yang Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita, berarti itu informasi yang memang tidak kita butuhkan. Itu kaidahnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita, berarti itu informasi yang memang ilmu yang memang tidak perlu kita memang tidak kita perlukan. Untuk apa kita mencurahkan tenaga, energi untuk mencari tahu? Tanggal piro ya Nabi Ibrahim ini ditokno teko api. Tanggal piro ya Nabi Musa ini berlabuh. Ya, nggak perlu. Toh kalaupun kita tahu apa manfaatnya? Ya, apa mau dibikin selebrasi? Dibikin hari Id, hari perayaan. Malah jatuhnya apa hukumnya? Bid'ah. Ya. Jatuhnya bid'ah, mengadakan suatu perayaan, peringatan di hari-hari peristiwa-peristiwa tertentu. Nah kadang-kadang orang-orang itu tanya aneh-aneh. Misalnya tanya, Ustaz, jin itu kan juga diperintahkan untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terus ibadahnya jin itu bagaimana? Apakah jin juga haji, sholat? Sholatnya gimana? Wudhunya gimana? Kan mereka dari api. Terus kalau wudhu pakai air lah mati deh. Tak bilang takok dewe nang jin. Iya. Tanya sendiri sama jinnya, jangan tanya sama saya. Kalaupun kau sudah tahu gitu misalnya, apa manfaatnya? Mau daftar jadi jin juga. Ya kan? Itu informasi nggak perlu sudah, nggak perlu kita menyibukkan diri dengan hal itu. Cari ilmu-ilmu, tanyakan ilmu-ilmu yang memang itu kita butuhkan, yang memang bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan ilmu tersebut. Nah, tapi kalau cuma sekedar fudul, kepo, nah, kepo ya bahasa kita ya, cuma sekedar pengen tahu saja, itu ngapain? Gak ada manfaatnya. Tapi kembali ke tadi. Nah, Nabi Muhammad SAW dahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura sudah lebih dulu dikerjakan oleh Nabi dan diwajibkan. Jadi kalau ada puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, ya ini puasa Asyura. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Nabi, bahkan sudah dikerjakan oleh orang-orang Arab Jahiliyah, yaitu berpuasa Asyura. Nah, jemaah, ada yang meyakini bahwa hari Asyura tanggal 10 Muharram itu mulianya bukan karena peristiwa Nabi Musa tadi. Tapi hari Asyura itu mulia, hari besar, hari yang agung, karena di hari tersebut telah terjadi peristiwa terbunuhnya, syahidnya siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang diyakini oleh orang-orang munafik Syiah Rafidhah qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, membinasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Kita doakan semoga Syiah dan Yahudi sama-sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kecondongan kepada Syiah. Orang-orang sekarang ngelihat, ini Syiah berperang melawan Yahudi. Mari kita dukung Syiah karena mereka ini sama-sama nyembah Allah. La. Ya, baik Yahudi ataupun Rafidhah sama-sama musuh Islam, sama-sama pembantai kaum muslimin. Ya, jangan ada wala loyalitas kepada mereka. Justru yang ada doakan kehancuran untuk mereka. Ya. Baik, Rafidhah meyakini bahwa 10 Muharram adalah hari yang mulia, hari yang istimewa, hari yang besar, karena disitulah terbunuhnya Al-Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib di tanah Karbala. Makanya mereka mengagungkan 10 Muharram ini dengan niyaha. Apa niyaha? Meratapi kematian Husain. Dengan memukul-mukul, mencambuk-cambuk. Mereka ingin supaya kita ini merasakan penderitaan yang diderita oleh cucu Nabi Al-Husain. Kita juga merasakan penderitaannya Al-Husain. Maka kalau mau kita jawab loh, penderitaannya Al-Husain itu sampai mati.
Iya, harusnya kalian jangan cuma menyiksa diri, bunuh diri aja sekalian. Iya kan? Husain sampai mati kan di Karbala. Kalau kalian memang ingin merasakan penderitaannya Husain, jangan cuma sampai menyiksa berdarah-darah gitu, tanggung. Iya, bunuh diri ya enak, gak ngebeng-ngebekin dunia ini. Orang-orang ruwet, rusak, ya munafik. Nah, ini merupakan kebatilan. Karena bulan tanggal 10 Muharram itu itu sudah mulia jauh sebelum peristiwa terbunuhnya Al-Husain. Al-Husain peristiwa Karbala terjadi pada tahun 62 Hijriah. Terjadi pada tahun 62 Hijriah terbunuhnya Husain di Karbala. Nah, apakah bulan Muharram itu istimewa sejak saat itu atau sebelumnya? Sebelumnya sudah istimewa. Maka sekali lagi kita memuliakan, mengagungkan tanggal 10 Muharram itu bukan karena terbunuhnya Husain. Gak ada kaitannya 10 Muharram dengan terbunuhnya Husain. Gak ada. Ya, dengan kita tadi meratapi kematian Husain, wafatnya Al-Husain. Kita mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita mencintai ahlul baitnya Nabi SAW. Cucu Nabi, ahlul baitnya, keluarga Nabi, kita mencintai mereka. Namun gak boleh kita hulu berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Sebagaimana Syiah Rafidhah, mereka hulu berlebih-lebihan dalam mencintai ahlul baitnya Nabi SAW, yaitu keturunannya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita buka kitab-kitab mereka, mereka itu punya kitab yang seperti kedudukannya seperti Sahih Bukhari kalau di kita. Mereka namanya Usul Al-Kafi. Itu kitab kumpulan hadis bagi Syiah. Bagi agama Syiah. Hadis menurut mereka itu bukan cuma ucapan Nabi Muhammad SAW saja. Tapi hadis menurut mereka itu juga termasuk ucapan para imam yang 12. Jadi kalau kita ini, apakah ucapan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat, apakah itu hadis? Bukan. Hadis itu yang berkaitan dengan siapa saja? Nabi toh. Itu yang jadi dalil. Tapi kalau mereka enggak, yang jadi dalil bukan cuma ucapan Nabi, perbuatannya Nabi, tapi juga ucapan imam yang 12. Siapa imam 12 itu? Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian anaknya Husain, siapa? Ali Zainal Abidin, dikenal dengan Zainal Abidin. Kemudian yang kelima, anaknya Ali Zainal Abidin, Muhammad, yang dikenal dengan Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Kemudian yang keenam, Ja'far As-Shadiq. Kemudian yang ketujuh, Musa Al-Kadhim. Nah, kemudian yang kedelapan, Ali Ar-Ridho. Kemudian yang kesembilan, Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh, Ali Al-Hadi. Yang ke-11, Al-Hasan Al-Askari. Dan yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi. Atau yang disebut Imam Mahdi. Sengiden Imam Mahdinya katanya dari dulu. Sampai sekarang nggak metu-metu. Iya. Nah, kata mereka, ucapan 12 orang ini itu sudah dijadikan dalil. Makanya kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat mereka, qala Imam Ali, qala Imam Husain, qala Ja'far As-Shadiq, qala Muhammad Al-Baqir. Itu dalil buat mereka. Nah, di dalam kitab itu Usulul Kafi, yang sekarang mudah kita mengakses dan punya kitabnya langsung lewat PDF. Di situ dan juga kitab-kitab yang lain seperti Biharul Anwar, ya, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih. Ini kitab-kitab inti mereka. Kalau ngelihat judul-judul babnya saja kitab-kitab itu ngeri-ngeri. Ya, medeni-medeni judul babnya. Bahkan kufur. Di antaranya di situ yang menarik untuk kita bahas, ada bab yang berjudul bab annal a'immah
la yakhfa 'alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bab yang menjelaskan tentang imam-imam yang 12 itu. Mereka itu tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Di langit ataupun di bumi tahu semuanya. Ini saja nih sopo itu. Sebenarnya harusnya siapa yang kayak gitu? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menurut mereka 12 imam la yakhfa 'alaihim syai'un. Padahal itu ayat dalam Al-Quran. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tapi ini mereka terapkan kepada imam. Ini yang banyak orang-orang awam itu tertipu, nggak tahu. Syiah ini jangan perbedaan, bahas perbedaan Syiah. Kita waktunya bersatu melawan orang-orang Yahudi. Mau aku bersatu dengan orang-orang kayak gini, najis. Yang mencela para sahabat, yang menuduh ibunda kita Aisyah dengan zania, dengan pezina. Mau kita bersatu dengan orang-orang menjijikkan seperti ini. Nauzubillah, khabith. Ini orang-orang awam nggak tahu. Mereka terbawa emosi, terbawa suasana. Karena ngelihat, wah ini kita bela Palestina sekarang. Ini saudara-saudara kita di Palestina dibantai. Terus ada yang membantu dari kalangan Syiah. Nggak apa-apa, kita dukung juga. Lah, mereka juga sama tukang jagal membunuh kaum muslimin di mana? Suriah. Lupa dah, baru kemarin berapa tahun yang lalu. Bahkan mereka jauh lebih banyak membunuh kaum muslimin daripada jumlah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, kalau mau total-totalan, mana yang lebih banyak korbannya? Suriah atau Palestina? Suriah. Ya, kenapa kita tutup mata dengan kejahatan mereka? Sekarang mereka lagi naik panggung, lagi cari muka, ya, lagi cari pamor, ya, untuk menipu awamul muslimin. Enggak. Ya, jangan sampai tertipu dengan propaganda-propaganda mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, hum akfar minal yahud wan nasara. Syiah Rafidah lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Jangan dianggap mereka saudara kita. Jangan dianggap mereka ini sama seperti perbedaan madhab antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Ya, Syiah ini sama seperti madhab Syiah. Mereka ini jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Orang Yahudi, kalau ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Musa, sahabatnya Musa? Maka Yahudi akan memuji sahabat-sahabatnya Musa. Hum khairun nas. Sahabatnya Musa itu adalah manusia-manusia terbaik. Tanya sama orang Nasoro, bagaimana pendapat kalian tentang Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa? Dipuji apa dicela sama orang-orang Nasoro? Dipuji, bahkan saking mujinya sampai disembah pisan. Iya kan? Sampai disembah juga sama mereka. Sahabat-sahabatnya ya, Santo Petrus, Santo apa lagi? Nah, itu kan Hawariyun menurut mereka. Tapi kalau Anda tanya kepada Syiah Rafidah, bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Muhammad, sahabat-sahabatnya Muhammad? Kalau jujur, nggak takiyah, mereka akan mengatakan hum akhbatun nas, hum syarrun nas. Sahabatnya Nabi itu adalah manusia yang paling busuk, yang paling jelek. Luar biasa. Kekufuran yang tidak ada pada Yahudi dan Nasara sekalipun. Baik. Ada bab yang berkaitan dengan terbunuhnya Husain ini. Bab dalam kitab mereka tadi. Bab annal a'immah ya'lamuna mata yamutun. Wala yamutuna illa biikhtiyarin minhum. Ada bab yang menjelaskan bahwa para imam-imam yang 12 tadi, mereka tahu kapan mereka mati. Dan mereka tidaklah mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. La ilaha illallah. Para imam 12 itu, mereka itu mati dengan pilihannya sendiri. Maka kita balik bertanya kepada mereka, kalau Husain mati di Karbala, berarti menurut keyakinan kalian sendiri, itu pilihannya siapa? Pilihannya Husain. Kenapa kalian ratapi? Padahal yang membunuh itu juga golongan orang-orang yang mengaku mencintai Husain. Kalau Anda baca ya sejarah, panjang sejarahnya. Sejarah terbunuhnya Husain di Karbala itu dikhianati oleh orang-orang Irak. Orang-orang Irak yang notabene mereka adalah ngaku-ngaku sebagai pembelanya Husain, ngaku-ngaku sebagai orang yang mencintai Husain.
Ternyata ketika Husain sudah sampai di sana, malah dibunuh sama mereka. Dikhianati. Malah ditinggal Husain, tidak dibela. Mereka sendiri sebenarnya yang membunuh Husain itu. Tapi mereka meratap-ratapi Husain. Karena itu pilihan Husain sendiri. Ngapain kalian meratapinya? Nabi mengatakan, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal hududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Orang-orang yang menampar pipi-pipinya, merobek-robek bajunya, dan berteriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Betul. Syiah Rafidhah bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Kurang berapa menit? 10. Nah, yang lebih lucu lagi gini ya, kan Karbala ini sejak terbunuhnya Husain di Karbala radhiyallahu taala anhu, maka Karbala dianggap sebagai tanah suci. Ya, bahkan orang-orang lebih memilih untuk datang ke Karbala daripada ke Mekah. Ya. Kenapa tanah Karbala kok mereka sucikan? Karena disitulah terbunuhnya Husain. Maka ini muncul tanda tanya, oh berarti kemuliaan suatu negeri karena apabila Husain terbunuh di situ. Kalau Husain terbunuhnya di tempat lain, apakah negeri itu jadi mulia juga? Harusnya iya. Ya, Husain terbunuh di daerah Prapen misalnya, Surabaya. Maka Surabaya jadi tanah yang mulia. Bahkan mereka mengadakan bid'ah dengan mempersyaratkan sholat harus di tanah Karbala. Makanya mereka harus pakai batu, yang itu merupakan tanah Karbala yang versi portable. Iya, portable, bisa dibawa kemana-mana. Ya kan, bentuknya kayak sabunnya hotel itu ya, sabunnya hotel yang bulat kayak gitu. Jadi mereka harus sujud di tanah Karbala. Kenapa tanah Karbala? Karena di tanah itulah Husain meninggal, syahid. Maka tanah Karbala jadi suci. Mirip seperti orang Nasoro jemaah. Harusnya Syiah itu kalau ngelihat tanah Karbala itu sumpah, benci, belenak. Kalau memang benar mereka cinta kepada Husain, harusnya mereka ogah ke tanah Karbala itu. Karena akan membuat mereka sedih. Di tanah inilah Husain meninggal, di tanah inilah Husain syahid, di tanah inilah Husain dizalimi, dianiaya. Harusnya sedih mereka. Tapi kok malah senang. Bahkan kita lihat Syiah-Syiah di Indonesia ini mengadakan trip ya, wisata religi kemana? Karbala. Alhamdulillah. Nah, mirip seperti orang Nasoro. Orang Nasoro itu harusnya ngelihat salib. Benci apa senang? Benci harusnya. Karena dia itu akan mengingatkan dia Tuhannya disalib di situ, dibunuh dengan keji di situ. Jadi dia meledak lihat salib itu karena mengingatkan dia akan Tuhannya yang meregang nyawa di situ. Tapi kok malah senang dijadikan apa? Simbol, dijadikan logo. Nah, itu kita bayangkan ya, matinya disalib. Nah kalau matinya disudut, pisau jadi simbolnya. Ya kan gitu kan? Kalau matinya diobong, korek jadi simbolnya. Nah, ini gimana konsep beragama kayak gini? Harusnya nggak suka dengan logo itu. Maka demikian juga Syiah Rafidhah harusnya nggak suka dengan tanah Karbala. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup juga belum kita sampaikan tadi, tapi ini nggak berkaitan dengan 10 Muharram. Ini berkaitan dengan bulan Muharram secara umum. Yaitu apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang masih melestarikan tradisi jahiliyah atau tradisi yang syirik, yaitu di bulan Suro. Tadi anggapan sial di bulan Suro. Anggapan sial di bulan Suro ini syirik karena Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Meyakini angka 13 sial atau apa lagi? Rumah tusuk sate. Ya kan? Sial. Terus apa lagi? Apa? Biasanya banyak kok. Iya, kalau anak keberapa?
Kawin sama anak keberapa? Anak ketiga. Anak pertama kawin sama anak ke, ya segitulah pokoknya ya. Tahu ya maksudnya? Wah ini nanti akan membawa sial, gak langgeng rumah tangganya. Ada kaitan sebab akibat? Nggak ada kaitan sebab akibat. Tapi iya beneran Ustaz. Ada itu banyak. Saya dapati orang-orang yang nekat kawin di bulan Suro, maka rumah tangganya tidak bahagia. Rumah tangganya ditimpa bencana, musibah, anaknya sakit-sakitan. Kenapa kau salahkan bulan Muharramnya? Musibah itu sebabnya apakah karena bulan Muharramnya? Tidak, tapi datangnya musibah, bala, bencana, malapetaka itu sebabnya karena apa? Dosa. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan, bencana-bencana di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena sebab perbuatan tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Tuh, enggak mau disalahkan menungso golek kambing hitam. Sing salah sapa? Bulane. Iki bulan sial, hari sial, tanggal sial, nggak ada. Sama semuanya, bulan itu sama. Bahkan bulan itu dimuliakan, ada yang dimuliakan. Adapun bulan sial, tanggal sial, hari sial, ada nggak di dalam Islam? Nggak ada. Mana bawakan kepada kita satu dalil. Ada hari sial, tanggal sial, atau bulan sial, tahun sial, nggak ada. Tapi datangnya kesialan itu karena maksiat mereka. Ya. Kemudian mereka melakukan praktek-praktek syirik. Nggak cukup meyakini bulan Suro sebagai bulan sial, mereka melakukan praktek-praktek yang syirik. Ngumba keris, mencuci pusaka, gamelan, apalagi dicuci, keris, kebu diambili ininya kotorannya, naudzubillah, ya ngalap berkah. Mereka melakukan kesyirikan, terus sedekah bumi, sedekah laut. Semua dibungkus dengan istilah melestarikan tradisi, melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya. Jangan sampai bangsa kita ini kehilangan budaya. Loh, kalau budayanya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, budayanya bertentangan dengan tauhid, budayanya jelas-jelas syirik, ngapain dipertahankan? Ya dibuang. Nggak usah dipertahankan. Jangan menormalisasi kesyirikan. Dianggap normal, nggak apa-apa itu melestarikan budaya itu. Enggak, jangan menormalisasikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang budaya seperti itu. Kalau budaya-budaya yang baik, banyak kok bangsa kita ini punya budaya baik. Ya budaya sopan santun, toto kromo, itu dilestarikan. Karena itu nggak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi kalau jelas-jelas syirik, sedekah bumi, menyembelih untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul atau dipersembahkan kepada penunggu ini, alasannya kata mereka ini bentuk terima kasih kita kepada leluhur, kepada nenek moyang kita, dengan cara kita memberikan sesajen, sesembahan, apa itu sajen atau kepala kebu, kepala sapi, sebagai bentuk syukur terima kasih kepada leluhur kita, nenek moyang kita. Loh, nenek moyang kita nggak butuh kayak gitu. Leluhur kita nggak butuh sajen-sajen. Butuhnya apa nenek moyang kita? Doa kita. Doa kita, lihat bagaimana syaitan menghiasi mereka. Seakan-akan perbuatan mereka ini baik. Ini bentuk bakti kita kepada kakek-kakek moyang, nenek-nenek moyang kita. Padahal itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Tidak ada tanya jawab. Bisa. Kayaknya tidak ada Pak tapi. Ada ya.
ada ustadz. Iya. Iya. Memang banyak ciri-ciri Syiah. Ada yang memang menonjol dan ada yang memang samar-samar yang bahkan hampir mirip dengan Ahlus Sunnah. Seperti misalnya kalau ada orang yang mengatakan kita wajib mencintai Ahlul Bait. Wajib mencintai Ahlul Baitnya Nabi. Apakah otomatis oh ini berarti Syiah orang ini? Enggak, ini kalimat umum. Karena itu titik temu antara kita dengan Syiah, kita pun juga mencintai Ahlul Bait. Namun bedanya kita tidak hulu kepada Ahlul Bait. Tidak berlebihan kepada Ahlul Bait. Tapi ada ciri yang tidak akan mungkin bisa bersatu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Antara Islam dengan Syiah. Seperti misalnya kalau ada orang mengatakan bahwasanya khalifah, pemimpin setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan peristiwa Ghadir Khum yang terjadi tanggal 18 Dzulhijjah, Nabi telah melantik Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin penggantinya. Nah, kalau ada orang seperti ini fix itu sudah Syiah dia. Karena Ahlus Sunnah pasti meyakini bahwa pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ya ada orang-orang yang takiyah, mereka takiyah. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa seperti misalnya kalau mencaci sahabat, mencaci istri-istri Nabi, itu mungkin Syiah yang di luar negeri sana. Karena kita lihat beberapa ucapannya di YouTube, ceramah-ceramahnya di YouTube, terang-terangan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, yang mengatakan Aisyah zaniyah, bahkan anak-anak kecil. Kan pernah kita lihat videonya itu, anak-anak kecil mereka sudah fasih mencela Aisyah sebagai zaniyah. Tapi kalau di Indonesia nggak berani mereka menampakkan itu, mereka berpura-pura. Kalau ada yang mengatakan seperti, kalau ada yang misalnya sholat dengan dia langsung membawa batu Karbala itu tadi, Ahlus Sunnah melakukan itu enggak? Enggak, maka itu menjadi ciri khas yang mutlak hanya dimiliki oleh Rafidhah, Syiah, tidak dimiliki oleh yang lain. Maka kalau tadi dilihat ciri-cirinya itu tadi, apakah ciri-cirinya itu masih ada kesamaan dengan yang Ahlus Sunnah? Ada sisi kesamaannya dengan Ahlus Sunnah atau tidak? Atau memang itu sudah mutlak? Kemungkinan orang-orang yang membela-bela Syiah tidak keluar dari dua model. Yang sekarang ini masih membela-bela Syiah ini saudara kita, mari kita bersatu. Kemungkinannya cuma dua. Memang dia buzzernya, agennya Syiah, atau dia Syiah sendiri, atau yang kedua awam, orang-orang awam yang nggak tahu. Dikiranya Syiah ini seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, cuman perbedaan-perbedaan. Ya, sebagian kita lihat komentar mereka, ikhtilaf ummati rahmah. Padahal ini hadis palsu. Perbedaan itu indah. Maka nggak perlu kau paksakan, nggak perlu kau yang memaksakan bahwa Ahlus Sunnah yang paling benar, Syiah kau sesat-sesatkan. Enggak, memang sesat kok. Iya, sesat. Kita ngomong seperti itu dengan bukti-bukti dari kitab mereka sendiri. Karena kita ini fair. Kalau menghukumi suatu aliran itu menyimpang dengan cara kita melihat langsung kitab yang menjadi inti ajaran mereka. Bukan ngelihat orang-orangnya, bukan. Kalau ngelihat orang-orangnya kadang nggak kelihatan itu kesesatannya ini. Tapi dengan melihat kepada kitab-kitab inti mereka, baru nampak kesesatannya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.